Halo Sobat Sipil, pada video kali ini kita akan melanjutkan topik bahasan kinematika kita. Sekarang tentang rotasi atau gerak melingkar. Kalau kita punya titik P, kemudian titik P ini kita tarik ke titik O, kita punya garis OP, dan titik P ini memiliki pergerakan melingkar. Maka sudut yang dibentuk oleh garis OP ini dengan sumbu X, theta, ini mendeskripsikan posisi rotasi dari benda dalam satuan radian. Satu radian adalah sudut pada pusat lingkaran yang dibentuk oleh busur yang panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran. Jadi kalau misalnya titik P awalnya di sini berimpit dengan sumbu X, kemudian dia bergerak sejauh S, panjang busur lingkaran di sini, dan apabila panjang busur lingkaran ini sama dengan panjangnya jari-jari, berarti S dibagi R itu sama, Nah, ini sudut yang dibentuk oleh garis OP di sini itu sama dengan 1 radian. Jadi 1 radian adalah sudut pada pusat lingkaran yang dibentuk oleh busur yang panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran. Pada saat S dibagi R, pada saat S sama dengan R, S dibagi R sama dengan 1, maka sudutnya adalah 1 radian. Nah, kita tahu bahwa keliling sebuah lingkaran itu adalah 2πr. Jadi untuk 1 kali rotasi keliling lingkaran di sini kan sama dengan 2πr. 2πr dibagi r itu akan sama dengan 2π radian. Kemudian di kinematika rotasi kita akan mengenal ada kecepatan sudut. Kecepatan sudut rata-rata kita simbolkan dengan omega strip, itu sama dengan theta 2 min theta 1 dibagi dengan T2 min T1, di mana theta di sini adalah pergeserannya, atau sama dengan delta T per delta T. Nah, kalau kita mau mencari kecepatan sudut sesaatnya, delta T-nya ini kita buat menuju sama dengan 0, sehingga kita dapatkan nanti sama dengan d theta per dt. Kemudian ada percepatan sudut. Percepatan sudut rata-rata kita lambangkan dengan alfa, ada barnya di atas, sama dengan omega 2 min omega 1 dibagi T2 min T1. Omega di sini adalah kecepatan sudutnya pada saat T2 dan pada saat T1, atau akan sama dengan delta omega per delta T. Nah, pada percepatan sudut juga kita bisa mencari percepatan sudut sesaatnya. Ini kita dapatkan pada saat delta T-nya kita buat menuju 0. Ini akan sama dengan d omega per dt. Nah, kemudian kita lihat hubungan antara kecepatan dan percepatan sudut dengan kecepatan dan percepatan linier. Apabila roda dengan jari-jari R berputar melalui porosnya, maka suatu titik pada tepi roda digambarkan dengan menyatakan panjang busur X yang ditempuhnya, kecepatan tangensialnya V, dan percepatan tangensialnya A. Nah, besaran-besaran ini berhubungan dengan besaran theta, omega, dan alfa yang menggambarkan perputaran roda itu melalui hubungan-hubungan seperti ini. Kalau pada kecepatan-percepatan linier, jaraknya itu dilambangkan dengan X, jarak tempuhnya atau pergeserannya. Pada sudut kita lambangkan dengan theta.
Nanti X akan sama dengan theta dikalikan R. Kecepatan ya, pada kecepatan linier itu dilambangkan dengan V, pada kecepatan sudut digambarkan dengan omega. Kecepatan linier akan sama dengan kecepatan sudut dikalikan dengan R. Demikian juga percepatan. Percepatan linier digambarkan dengan A, percepatan sudut digambarkan dengan alfa. A atau percepatan linier akan sama dengan alfa dikalikan dengan R. Kemudian kita lihat sekarang percepatan sentripetal atau radial. Massa titik M yang bergerak melingkar dengan kecepatan yang tetap V dalam lingkaran berjari-jari R akan mengalami suatu percepatan. Jadi meskipun kecepatannya tidak berubah, tetapi arah kecepatannya itu berubah. Arah kecepatannya itu adalah garis singgung dari lingkaran kita. Nah, perubahan vektor kecepatan ini akan menimbulkan percepatan sentripetal atau radial pada massa tersebut yang arahnya menuju titik pusat lingkaran yang disebut dengan percepatan sentripetal atau radial, yang besarnya adalah V kuadrat dibagi R. Percepatan sentripetal atau percepatan radial sama dengan V kuadrat dibagi R. Kita sekarang coba lihat contoh-contohnya. Sebuah kipas angin berputar dengan 300 rpm, rotasi per menit. Berapakah kecepatan sudut titik di baling-baling? Yang kedua, yang B, berapakah kecepatan massa titik di ujung baling-baling jika panjang baling-baling adalah 20 cm? Kita lihat dulu yang A. Kecepatannya adalah 900 rpm, 900 putaran per menit, rotasi per menit. Kecepatan sudutnya berapa? Omega. Sebetulnya ini adalah 900 putaran per menit. Kita bisa konversi itu menjadi 15 putaran per second. Jadi 900 ini kita bagi 60, kita dapatkan 15 putaran per second. Kemudian kita bisa ubah lagi menjadi 94,2 radian per second. Kecepatan sudutnya kalau kita menggunakan radian per second itu akan sama dengan 94,2 radian per second. Dari mana kita mendapatkan 94,2? Itu kita dapatkan dari 15 putaran. Satu putaran adalah 2pi radian. Berarti 15 dikali 2 dikali pi. Kita dapatkan 94,2 radian per second. Kemudian ini berlaku untuk semua titik di baling-baling. Entah di dekat poros putarnya atau ada di ujung paling jauh dari poros putarnya. Semua akan punya kecepatan sudut yang sama. Kemudian yang B, berapakah kecepatan massa titik di ujung baling-baling jika panjang baling-balingnya adalah 20 cm? Ini hubungannya antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut. Tinggal kita kalikan kecepatan sudut kita dengan jari-jari. Kecepatan sudut kita 94,2, jari-jari kita adalah 0,2. 94,2 dikali 0,2 kita dapatkan sama dengan 18,84 meter per second. Ini adalah kecepatan massa di titik terjauh dari baling-baling. Kalau punya panjang 20 cm baling-balingnya. Kita lihat contoh kedua. Tali melilit pada roda berjari-jari 25 cm. Kita punya roda di sini,
cm. Ada tali atau rantai yang ikut berputar saat roda di sini berputar. Kalau sebuah titik pada tali tersebut, ya, misalkan titik biru di sini, kecepatan 5 meter per second, kecepatan linear. Pertanyaannya adalah, hitunglah kecepatan rotasi dari roda tersebut. Nah, kita coba ya. Kita punya hubungan itu bahwa kecepatan linear itu sama dengan kecepatan sudut dikali dengan jari-jari. Nah, sekarang yang kita cari adalah kecepatan sudutnya atau kecepatan rotasinya. Kecepatan rotasinya akan sama dengan kecepatan linear dibagi dengan jari-jari. Kecepatan linearnya 5 meter per second dibagi jari-jarinya 0,25 meter. Kita akan dapatkan sama dengan 20 radian per second. Atau akan sama dengan 3,18 second. Dari mana kita mendapatkan 3,18? Itu dari 20 dibagi dengan 2pi. Ya, kita dapatkan 3,18 putaran per second. Selanjutnya kita lihat perbandingan antara gerak lurus dengan gerak rotasi. Perbandingan antara gerak linear dengan gerak rotasi. Kalau pada gerak linear atau gerak lurus, percepatannya disimbolkan dengan A. Pada gerak rotasi menggunakan alfa. Dan kita di sini membatasi bahwa permasalahan kita batasi bahwa percepatannya itu adalah konstan. Pada gerak lurus kita punya rumus V sama dengan V0 ditambah AT. Pada gerak rotasi kita punya omega sama dengan omega 0 ditambah alfa dikali T. Jadi di sini kita hanya tinggal merubah notasinya saja, ya. V kita ubah jadi omega. A kita ubah menjadi alfa. Rumus lainnya X sama dengan X0 ditambah V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Pada rotasi menjadi theta sama dengan theta 0 ditambah omega 0 dikali T ditambah setengah kalikan alfa kali T kuadrat. Jadi kita tinggal merubah X-nya menjadi theta. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali X min X0. Pada rotasi menjadi omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 kali alfa kali theta min theta 0. Kemudian kita juga punya rumus X min X0 sama dengan setengah dikalikan V ditambah V0 dikali T. Pada gerak rotasi menjadi theta min theta 0 sama dengan setengah dikalikan omega ditambah omega 0 dikali T. Ya, rumusnya sama, ya, hanya notasinya saja yang berbeda. V menjadi omega, A menjadi alfa, X menjadi theta. Kita lihat sekarang contoh 3. Roda A, B, dan C disusun seperti pada gambar. Kita punya roda A yang jari-jarinya 40 cm, roda B yang jari-jarinya 20 cm, dan roda C yang jari-jarinya 10 cm. Roda B dan roda A memiliki poros putar yang sama. Nah, sistem roda kita mula-mula dalam keadaan diam, kemudian diputar sehingga roda C, roda yang kecil di sini, ini memiliki percepatan sudut alfa sama dengan 20 radian per second kuadrat. Nah, pertanyaannya yang A, ketika roda C berputar dengan kecepatan sudut atau omega sama dengan 160 radian per second, berapakah kecepatan linear roda B? Kemudian yang B, berapakah percepatan sudut roda B? Dan yang C, berapakah percepatan tangensial roda A dan roda B? Kita lihat yang A dulu. Ya. Ketika roda C berputar dengan kecepatan sudut 160 radian per second, berapakah kecepatan linear roda B?
Jadi C ini punya kecepatan sudut 160 radian per second. Nah, kita cari dulu berapa kecepatan linearnya dari roda C. Kecepatan linear roda C akan sama dengan kecepatan sudut roda C dikalikan dengan jari-jari roda C. 160 dikali 0,1. Kita dapatkan 16 meter per second. Nah, kecepatan linear dari roda C ini akan sama dengan kecepatan linear roda A. Ya, jadi kecepatan linear roda A ini akan sama dengan 16 meter per second. Nah, sekarang antara roda A dengan roda B ini memiliki kesamaan kecepatan sudut. Ya. Nah, kita bisa hitung ya, kecepatan sudutnya roda A akan sama dengan kecepatan linearnya roda A dibagi dengan jari-jarinya roda A. 16 dibagi 0,4 atau 40 radian per second. Nah, kecepatan sudutnya roda A itu akan sama dengan kecepatan sudutnya roda B. Setelah kita mendapatkan kecepatan sudutnya roda B, kita bisa mencari kecepatan linear dari roda B. Kecepatan linear roda B akan sama dengan kecepatan sudut roda B dikalikan dengan jari-jarinya roda B. 40 dikali 0,2. Kita dapatkan kecepatan linearnya roda B itu sama dengan 8 meter per second. Sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan B. Berapakah percepatan sudut roda B? Nah, kita bisa pakai rumus ya, bahwa omega C sama dengan omega C0 ditambah alfa C dikali T. Atau kalau di linear kan sama dengan V sama dengan V0 ditambah AT kan. Pada rotasi omega C sama dengan omega C0 ditambah alfa C dikali T. Nah, 160 kita dapatkan dari soal A tadi, kecepatan sudut roda C 160 radian per second. Mula-mula C-nya diam 0, percepatan sudutnya 20 radian per second kuadrat. Nah, kita cari dulu ya berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh roda C ya, dari mulai diam dengan percepatan sudut 20 radian per second kuadrat ya, sehingga dia punya kecepatan sudut 160 radian per second. Dari sini kita dapatkan waktu yang dibutuhkan adalah 8 second. Nah, baru kemudian kita mencari berapakah percepatan sudut roda B-nya ya, pada saat sudah bergerak selama 8 second. Omega B sama dengan omega B0 ditambah alfa B dikali T. Ya. Omega B-nya 40 radian per second. Ya. Omega B0-nya sama dengan 0 ditambah alfa B dikali dengan 8. Dari sini kita dapatkan bahwa alfa B atau percepatan sudut roda B itu sama dengan 5 radian per second kuadrat. Kemudian kita lihat soal C. Ya. Berapakah percepatan linear tangensial roda A dan roda B? Ini tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya saja. Ya. Bahwa A, percepatan linear tangensial dari roda A sama dengan alfa A percepatan sudutnya dikalikan dengan R atau sama dengan 5 dikalikan 0,4 sama dengan 2 meter per second kuadrat. Demikian juga pada roda B ya. Percepatan linear tangensial roda B akan sama dengan percepatan sudutnya roda B dikalikan dengan R atau 5 dikalikan 0,2 sama dengan 1 meter per second kuadrat. Sekarang kita lihat contoh 4. Sebuah roda sepeda sedang diuji di bengkel. Kecepatan sudut roda adalah 4 radian per second pada saat T sama dengan 0 dan percepatan sudutnya adalah min 1, radian per second kuadrat. Jadi perlambatan, ya, semakin lama semakin pelan.
jari-jari OP dari roda berimpit dengan sumbu X positif pada saat T sama dengan 0. Jadi pada saat T sama dengan 0, ini garis OP-nya berimpit dengan sumbu X. Kemudian dia berputar, ya, kecepatan sudutnya 4 radian per second pada saat T sama dengan 0. Nah, pertanyaannya adalah berapakah kecepatan sudut roda pada saat T sama dengan 3 second? Dan kemudian berapakah besar sudut yang dibuat jari-jari OP dengan sumbu X positif pada saat T sama dengan 3 second. Nah, kita lihat dulu yang A. Ya. Berapakah kecepatan sudut roda pada saat T sama dengan 3 second? V sama dengan V0 ditambah alfa dikali T. Ya. Nah, kecepatan sudutnya mula-mula kan 4 radian per second, ditambah percepatan sudutnya min 1,2 dikalikan T pada saat T sama dengan 3 second. 4 ditambah min 1,2 dikali 3, kita akan dapatkan kecepatan sudutnya pada saat T sama dengan 3 second itu sama dengan 0,4 radian per second. Kemudian yang B, ya, berapakah besar sudut yang dibuat jari-jari OP dengan sumbu X positif pada saat T sama dengan 3 second. Nah, kita bisa pakai rumus theta sama dengan theta 0 ditambah omega 0 dikali T ditambah setengah dikali alfa dikali T pangkat 2. Theta 0-nya 0, ya, jadi pada saat T sama dengan 0, ya, garis OP ini berimpit dengan sumbu X. Kemudian omega 0-nya adalah 4, ya, di sini dikalikan T ini pada saat T 3 second ditambah setengah dikalikan alfanya min 1,2 dikali 3 pangkat 2. Kita dapatkan sama dengan 6,6 radian. Nah, 6,6 radian ini berapa putaran? Ya, kalau kita hitung nanti akan sama dengan 1,05 putaran. Dari mana kita mendapatkan 1,05 putaran? Ya, kita dapatkan ini dari 6,6 dibagi 2 dikali pi. Ya, kita dapatkan 1,05 putaran. Jadi pada saat T sama dengan 3 second, garis OP ini sudah berputar sebanyak 1 kali dan ada lebih 0,5 putaran. Nah, sekarang kalau ditanya berapa sudutnya, kita tinggal menghitung kelebihannya itu yang 0,05 putaran itu berapa derajat. Ya, kita bisa bandingkan dengan 360 derajat itu kan 1 putaran. Jadi kalau 0,05 putaran itu akan sama dengan 18 derajat. Ini jawaban dari yang B. Demikian Sobat Sipil video kita kali ini, ya, bahasan kita kinematika dengan gerak rotasi. Semoga bermanfaat buat semua Sobat Sipil. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Sobat Sipil.